Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kailana Ferisya dengan NPM 2417051022. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi case mata kuliah pengantar organisasi komputer. Di sini saya akan membuat program kalkulator untuk penjumlahan dua bilangan. Pertama-tama saya menggunakan assembly simulator X1Bo untuk compiler bahasa assembly-nya. Di sini kita bisa buat judulnya terlebih dahulu. Kalkulator penjumlahan dua bilangan. Kemudian, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat seperti ini. Move BL sama C4. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini C ini berperan sebagai visual display unit. Jadi di kolom pertama ini adalah C0, C1, C2, C3, dan C4. Maksudnya ini nanti hasil dari penjumlahan akan dimasukkan ke dalam register BL. Kenapa di C4? Karena C0 ini untuk bilangan pertama, lalu C1 ini untuk tanda tambah, kemudian C2 ini untuk bilangan kedua, lalu C3 ini untuk tanda sama dengan, dan yang terakhir C4 ini baru untuk hasilnya. Demikian. Selanjutnya kita move BL 30. Maksudnya apa sih? Nah, perlu diketahui kalau misal 30 ini merepresentasikan angka 0 di kode ASCII ya. Ini maksudnya adalah memasukkan 0 ke register BL. Nih. Ini kita punya angka 0 sampai 9, kemudian 0 ini nilainya 30. Karena visual display unit ini tidak dapat menerima angka yang sifatnya atau nilainya adalah 2 digit, sementara yang kita ketahui ASCII dari angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah 2 digit, ada 31, 32, 33, dan seterusnya. Maka kita gunakan 0 atau 30 ini agar nanti angka yang kita masukkan, misal kita menginputkan angka 2, berarti kan nilainya 32, akan dikurang oleh 30. Jadi yang kita inputkan jadi 2, bukan 32. Nah, oke, di sini. Kemudian kita pindahkan register BL ke dalam memori A3. Jadi, nilai yang sudah kita simpan, maksudnya nilai akhir ini kita masukkan ke register BL, kemudian nilai 0 yang untuk membuat pengurangan kita masukkan ke register BL, kemudian register BL kita simpan di alamat memori A3. Oke, untuk tahap awal begitu. Sekarang kita lanjut pada proses inputan pertama. Nah, di input pertama kita bisa tuliskan kita bisa tuliskan A0 AL. Maksudnya adalah input pertama akan disimpan ke dalam register AL. Nah,
register AL ini akan disimpan ke dalam alamat memori A0. Selanjutnya, setelah inputan disimpan, inputan akan ditampilkan. Nah, di sini kita bisa gunakan C0 AL. Maksudnya adalah inputan kita akan dimasukkan ke dalam register AL kan. Jadi misal kita menginputkan angka 2, maka angka 2 akan masuk ke register AL. Kemudian, angka 2 ini akan ditampilkan di Visual Display Unit pada C0. C0 ini adalah bagian yang paling pertama, kolom pertama. Begitu. Untuk inputan sudah, lalu kita lanjut untuk membuat tanda tambah, menampilkan tanda penjumlahan ya. Di sini penjumlahan, sorry. Oke, di tanda penjumlahan ini kita bisa move AL dan penjumlahannya. Jadi nanti tanda penjumlahan kita masukkan ke dalam register AL. Sebelum itu, kita harus tahu dulu untuk tanda penjumlahan itu kode aslinya berapa. Jadi di sini kita cari nih penjumlahan, dia punya karakter aslinya ini 2B. Yaudah, langsung saja kita masukkan ke sini. Jadi, maksudnya adalah tanda penjumlahan karakter ini kita masukkan ke register AL. Kemudian, tanda penjumlahan kita tampilkan di C1. Karena tanda tambah udah masuk ke register AL, maka yang di register AL ditampilkan di C1. Begitu. Kemudian kita bisa melanjutkan ke inputan kedua. Sorry. Nah, pada inputan kedua ini caranya sama seperti inputan pertama. Yang jelas kita bisa mengubah, memasukkan register AL ke alamat memori A1 sekarang. A1, AL, kemudian kita tampilkan input yang udah disimpan di register A1 ini ke Visual Display Unit pada C2. Jadi, move C2 AL. Nah, di sini kita udah punya inputan pertama, tanda penjumlahan, sama inputan kedua. Sekarang kita bisa buat untuk menampilkan tanda sama dengan. Caranya hampir sama seperti cara menampilkan tanda penjumlahan. Yang pertama, kita move ke register AL. Register AL. Jadi, tanda sama dengan itu kita masukkan ke register AL. Nah, kita bisa lihat kode ASCII untuk tanda sama dengan yang ini ya. Sama dengan kode ASCII-nya adalah 3D. Ini 3D. Nah, kita masukkan 3D ke register AL. Kemudian kita tampilkan di C3. Jadi, register AL yang berisi sama dengan akan ditampilkan di C3. Visual Display Unit pada C3. 0, 1, 3. Sini. Oke. Kita tulis dulu. Nah,
sekarang kita bisa fokus untuk proses penjumlahannya. Karena di awal tadi sudah disinggung bahwa kita harus memasukkan 30 ke dalam register BL agar semua bilangan yang kita masukkan nanti bisa dikurang sama 30 gitu. Maka di sini kita bisa tuliskan seperti ini. Move kita bisa tuliskan move kemudian BL A0. Oke, sudah move BL A0. Kemudian kita bisa tuliskan lagi move BL 30. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika di A0, ini kan inputan pertama ya, A0. Jadi ketika kita memasukkan angka 2, di sini kita bisa lihat di kode ASCII, angka 2 ini kode ASCII-nya adalah 32. Nah, jadi di sini angka 30 dimasukkan juga ke BL, terus angka 2 dimasukkan juga ke BL. Habis itu, kita bisa tulis lagi move CL A1 karena ini untuk inputan kedua kan di A1 ya. 1. Terus move BL 30. Sini kita bisa add. Add itu untuk mengurangkan register CL ke register BL. Jadi yang 2 tadi 32 tadi dikurang sama 30. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan move A2 ke BL. Nah, kita masukkan register BL ini, semua nilai yang ada pada register BL ke dalam alamat memori A2. Lalu kita masukkan lagi alamat memori A3 ke register CL. Oke. Setelah itu, kita bisa ketikkan add BL CL. Jadi menambahkan, mengurangi maksudnya ya, dari CL ke BL ini, register CL ke BL, maksudnya adalah dipindahin untuk mastiin kalau hasil dari penjumlahannya itu nggak salah atau nggak error. Formatnya itu sesuai kode ASCII. Setelah itu, kita bisa move dan kemudian kita akhiri program. Nah, di sini kita lihat apakah programnya berjalan. Kita cek. Belum berjalan ya, ini masih ada kesalahan, dia hanya bisa menampilkan tanda plusnya 2 kali, cuman inputnya dia nggak bisa. Jadi kita benahi lagi. Nah, jadi setelah kita selidiki lebih lanjut, setelah saya koreksi, ketika program dijalankan kan dia masih error tuh. Pertama nggak bisa menerima input sama inputan pertama, inputan kedua, kemudian nggak bisa menampilkan hasilnya juga. Padahal secara keseluruhan menurut saya ini sudah benar, tapi ternyata salah karena pertama saya salah memasukkan nilai akhirnya itu salah dimasukkan. Nah, harusnya ini
saya masukkan ke register DL, bukan. Nah, untuk selanjutnya, kenapa sih saya tadi tidak muncul angka yang diinputkan langsung tambah dan sama dengan? Karena di inputan ini, bagian input saya lupa memasukkan ini dia, int 00. Ini sebagai tanda kalau misal untuk memasukkan suatu angka, suatu nilai. Begitu juga pada inputan kedua, harusnya kita kasih int 00, inputnya berapa angka yang mau diinputin. Nah, kemudian di sini ya, untuk mengurangi nah, seperti yang kita tahu kalau misal ingin dalam bahasa assembly untuk menambahkan suatu nilai itu menggunakan add, kemudian untuk mengurangi suatu nilai itu menggunakan subtract. Di sini bagian ini sudah benar. Alamat memori A1 dimasukkan ke CL, kemudian kita kurangkan dengan 30. Sementara di sini kita masih salah, harusnya kita mengurangi dengan 30, bukannya malah 30-nya dimasukkan ke register. Sekarang kita ganti dengan sub untuk mengurangi. Oke, itu perbaikan yang saya sudah temukan dari program saya yang salah atau yang kurang tepat. Sekarang kita coba jalan lagi. Nah, di sini dia bisa menerima input. Misal kita masukkan inputnya adalah 4, dia muncul tanda pertambahan. Habis itu kita masukkan input keduanya 2. Nah, muncul sama dengan, kemudian menampilkan hasil 6. Dengan begini, program berhasil untuk berjalan. Demikian presentasi dari saya untuk study case ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.